3 orang tewas diduga tersengat aliran listrik banjir di Cilincing, Jakarta Utara. 2 korban merupakan pasangan suami istri. Mereka diduga tewas tersengat listrik dari alat elektronik di rumahnya di Semper Barat. 1 korban lain merupakan warga Kalibaru yang ditemukan tewas di dalam kamar yang terendam banjir. Dari data yang kami terima, untuk warga yang meninggal karena terserang arus listrik ada 3 orang, 1 di Kalibaru dan 2 orang suami istri ada di Semper Barat RW 8. Nah, kami juga sudah menghimbau juga kepada warga-warga yang lain agar selalu berhati-hati, baik itu terhadap waspada banjir maupun arus sengatan listrik. Banjir memang menjadi momok bagi warga Jakarta. Hujan sepanjang hari pada Senin kemarin menimbulkan banjir di sejumlah wilayah ibu kota. Seperti di ruas Jalan Mangga 2 Raya, Pademangan, Jakarta Utara. Banjir membuat jalanan lumpuh, kendaraan yang nekat melintas akhirnya mati mesin. Di Jembatan 3 Raya Pluit, banjir menyebabkan 2 bus mini Trans mogok. Warga harus beraktivitas dengan berjalan kaki, sementara kendaraan roda 2 dan 4 tidak dapat melintas. Di Jalan Budi Mulia, Pademangan Barat, Jakarta Utara, banjir merendam permukiman warga. Banjir juga membuat kendaraan mogok. Meski begitu, warga memilih tetap bertahan di rumah. Banjir bahkan mengacaukan lalu lintas karena menutup sejumlah ruas jalan. Untuk mengurai kemacetan di ruas jalan dari Jakarta Utara ke Jakarta Barat, pemotor diizinkan naik tol. Pemotor masuk dari gerbang tol Sunter, keluar Kebon Bawang dan gerbang tol Jembatan 3, dan keluar di gerbang tol Angke 2 Jakarta Barat, dengan pengawalan anggota PJR di Telantas Polda Metro Jaya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengklaim penanganan banjir telah dilakukan pemerintah provinsi, salah satunya dengan menerjunkan 1.200 pompa. Pramono bilang sejauh ini Pemprov DKI akan terus memperhatikan banjir di Jakarta setiap hari selama curah hujan masih tinggi. Jadi seperti tadi pagi saya kan ada di Cilangkap, di waduk yang akhirnya saya rubah menjadi waduk Batu Licin. Memang penanganan untuk banjir di Jakarta tidak bisa bersifat sporadis. Yang paling utama sekarang ini semuanya kita siagakan, ada 1.200 pompa, kurang lebih 600 pompa yang portable, 600 pompa yang mobile. Dan kalau lihat sekarang curah hujan yang seperti ini, dulu pasti udah genangan di mana-mana. Sekarang ini karena selalu kita siagakan, termasuk sekarang di Ancol memang ada kenaikan permukaan air, langsung kita pompa. Sehingga dengan demikian memang penanganannya harus yang bersifat jangka pendek, jangka menengah. Kalau jangka panjangnya udah terlalu panjang lah untuk dipikirkan. Sehingga dengan demikian itu yang tetap akan kita lakukan dalam penanganan untuk banjir di Jakarta. BMKG memperkirakan cuaca ekstrim dengan curah hujan tinggi masih akan mengguyur wilayah Indonesia, termasuk Jakarta, hingga Februari mendatang. Apa yang harus dilakukan dari sekedar mengandalkan pompa air? Tim Liputan Kompas TV. Saudara, hujan sepanjang hari kemarin membuat Jakarta morat-marit akibat banjir. Aktivitas warga terhambat, kendaraan mogok, dan macet jadi momok tiap kali banjir terjadi. Apa yang harus dilakukan? Apalagi, saudara, BMKG sudah memperkirakan cuaca ekstrim dengan curah hujan tinggi masih akan mengguyur wilayah Indonesia termasuk Jakarta hingga bulan Februari mendatang. Kita akan bahas soal ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir melalui sambungan daring. Sudah ada Kepala Pusat Data Informasi BPBD DKI Jakarta, Pak Muhammad Yohan, dan juga ada Deputi Bidang Meteorologi BMKG, ada Pak Guswanto. Selamat pagi Bapak-Bapak, Assalamualaikum. Selamat pagi Adisti. Selamat pagi. Iya, saya ke Pak Muhammad Yohan dulu. Pak Muhammad Yohan, kami ingin update. Jadi untuk per hari ini sejak kemarin begitu kita tahu hujan deras sekali mengguyur wilayah Jakarta. Untuk hari ini masih adakah wilayah atau titik-titik yang masih terendam banjir? Ada berapa update-nya, Pak? Baik, sampai dengan pagi ini masih ada 22 RT yang tergenang ya di Jakarta Utara dan di Jakarta Barat.
Sementara untuk di jalan tergenang itu masih ada 5 ruas jalan yang tergenang ya. Jadi puncaknya itu tadi malam ya, tadi malam itu sampai mencapai 63 RT yang tergenang. Itu hampir di 4 wilayah kota ya itu tergenang, tapi sampai saat ini tersisa 2 wilayah kota di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Jadi kira-kira seperti itu kondisinya saat ini. Kemudian memang di situasi saat ini kami memantau masih ada sekitar 700-an pengungsi ya. Namun demikian memang agak cukup dinamis ya data yang namanya pengungsi itu. Jadi lebih sedikit dibanding kemarin, jadi sudah banyak yang kembali ke rumah masing-masing. Karena pada saat terjadinya genangan itu warga umumnya lebih memilih ada di rumah atau tempat tinggal. Tapi kalau pengungsi ketika surut itu sesegera mungkin mereka kembali ke tempat tinggalnya masing-masing. Nah ini yang agak-agak sulit ya untuk dihitung jumlah pengungsinya. Ini juga terkait dengan logistik yang dikerahkan untuk pengungsi di titik-titik pengungsian. Seperti kemarin saya langsung ke lokasi ya, ke lapangan. Saya kemarin ada di Jalan Nis di wilayah Cilandak Timur. Itu memang aparatur di sana cukup solid ya. Kawan-kawan itu ketika saya sampai ke sana sudah cukup lengkap. Baik di pos sendiri di RT 3, RW 3 Kelurahan Cilandak Timur itu ada di areal milik Dinas Pertamanan. Nah, di situ lurahnya ada, poskonya cukup lengkap, cukup representatif kalau memang harus menampung pengungsi ya. Tapi jauh lebih daripada itu, kelengkapan personil yang ada di sana itu cukup siap ya. Jadi ada Satpol PP, Babinsa, Babin Kantipmas, tentunya tim dari BPBD ya. Ada dari Dinas Sumber Daya Air juga sudah bersiap dengan pompanya. Bahkan kemarin ada kawan-kawan dari Disgul Karmat ya yang juga cukup standby bila memang dibutuhkan untuk memberikan dukungan pompa untuk pemompaan, mereka juga sudah cukup siap ya. Nah, berapa lama juga kalau ya untuk persiapan apabila warga ada yang mengungsi ke posko siaga ya, siaga bencana. Ya kira-kira seperti itu. Oke, kami ingin ulangi lagi, berarti konfirmasi sampai saat ini berarti ada 22 RT di wilayah Jakarta Utara dan juga Jakarta Barat, dan ada 5 ruas jalan yang sampai saat ini juga masih terendam banjir begitu ya. Saya ingin ke BMKG, Pak Guswanto. Pak Guswanto, kalau kita kemarin melihat hujan deras sekali hampir sepanjang hari kemarin dan melanda wilayah Jakarta begitu ya, sampai menyebabkan banjir di mana-mana. Nah, kalau dari BMKG sendiri, benarkah hujan deras di wilayah Jabodetabek ini masih akan terus terjadi di 3 hari ke depan? Ya, baik Adisti. Memang cuaca Jabodetabek itu diprediksi diguyur hujan sedang hingga lebat. Ini kita perakirakan sampai tanggal 15 ya. Kemudian nanti tanggal 15 ada penurunan hingga tanggal 19, nanti akan mulai kembali tanggal 20 ya. Kemudian kami juga melihat ini Adisti, apa yang menyebabkannya itu ada fenomena La Nina lemah ya. Memang ini background akhir tahun sampai awal tahun ya. Ini menjadi background perakiraan cuaca kita. Kemudian kalau saya melihat juga ada Madden-Julian Oscillation yang saat ini aktif di Pasifik Barat. Nah ini menyuplai uap air dari sana. Kemudian kita juga melihat bahwa wilayah rawan meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang. Ini juga sudah kita lakukan. Nah yang perlu kita cermati yaitu adalah bahwa sejak awal kami BMKG sudah menyampaikan bahwa puncak musim hujan untuk wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat itu, khususnya Jabodetabek ya, itu terjadi dasarian 3 Januari hingga dasarian 1 Februari. Artinya apa? Artinya bahwa hujan ini akan semakin intens. Yang nantinya kita lihat kalau kemarin-kemarin sebelumnya tuh hujan masih durasinya cepat. Nah, sekarang udah mulai
berani turun pagi, artinya dari pagi dini hari, pagi nanti ke siang. Nah, kalau udah seperti ini artinya kita harus lebih waspada karena hujan sedang durasinya itu panjang atau lama, ini lebih harus diwaspadai daripada yang hujan durasi singkat ya. Nah, kemudian saya juga melihat Adisti bahwa sampai tanggal 15 atau 14, 15 itu ada, kita lihat konvergensi lokal ya. Ini angin dari monsun barat itu masuk ke wilayah Indonesia, kemudian dari Samudra Hindia juga masuk angin untuk mendorong ke arah timur. Jadi ini terjadilah konvergensi di atas Pulau Jawa. Ya, artinya yang terkena dampak adalah Banten, Jabodetabek. Nah, ini perlu kewaspadaan karena saya lihat kemarin untuk kecepatan angin 3000 feet itu bisa mencapai 27 knot kemarin ya, dari streamline BMKG kita lihat. Jadi yang perlu diwaspadai hujan lebat durasi lama, kemudian angin kencang ya, dan serta kilat dan petir. Di beberapa titik misalkan seperti di Bogor, Tangerang itu masih terjadi untuk badai petirnya. Itu Adisti yang bisa saya sampaikan. Oke, jadi untuk patut diwaspadai untuk wilayah Jabodetabek, tidak hanya Jabodetabek tapi juga Banten juga hujan deras juga masih terus akan terjadi sampai tanggal 15, kemudian menurun dan baru kembali lagi. Nah, kita ingin tahu, oke lah kita mewaspadai 3 hari ke depan sampai tanggal 15 begitu. Tapi kemudian yang menjadi pertanyaan, berarti ini belum masuk puncak musim hujan. Kapan sebenarnya puncak musim hujan ini akan terjadi? Tanggal berapa? Sampai tanggal berapa? Ya, puncak musim hujan itu untuk berdasarkan normal rata-rata dari BMKG ya, normal dasariannya, puncak musim hujan untuk Jabodetabek itu terjadi dasarian 3, artinya 21 Januari hingga 10 Februari. Nah, periode ini perlu diwaspadai karena ini merupakan periode puncak musim hujan secara normalnya, ya geser maju sedikit ataupun mundur 2-3 hari. Karena kita melihat saat ini kondisinya masih La Nina lemah. Dan ini akan terjadi apabila MCO-nya itu di sebelah barat. Tapi saat ini MCO-nya masih di Pasifik Barat ya, bukan di Indian Ocean ya. Kalau di Indian Ocean maka ini akan lebih berdampak lagi. Oke, jadi memang puncak musim hujan ini akan terjadi diprediksi pada tanggal 20 Januari atau 21 Januari sampai di tanggal 10 Februari. Ini yang harus diwaspadai. Ya, periode itu. Ini harus diwaspadai oleh wilayah-wilayah Jabodetabek begitu ya khususnya, dan juga wilayah Banten. Nah, apa yang harus diantisipasi warga khususnya di wilayah pesisir Jakarta, kemudian Jakarta Utara pastinya yang tadi disebutkan oleh BPBD Jakarta, wilayah Jakarta Utara masih terendam banjir, kemudian juga ada di wilayah-wilayah yang warganya berada di aliran atau di pinggir aliran sungai. Seperti apa antisipasi yang harus dilakukan oleh warga? Ya, baik Adisti. Yang pertama yang perlu dilakukan oleh masyarakat atau warga, yang pertama tetap waspada terhadap potensi banjir atau genangan air dan longsor ya. Ini kalau di wilayah cekungan ya artinya potensi banjir, air mengenang itu genangan air ini perlu diwaspadai. Yang kedua, kalau di bantaran sungai itu luapan daripada sungai perlu diperhatikan, ataupun di wilayah yang memiliki Jabodetabek kan ada bagian sisi Bogor itu waspada longsor karena dia memiliki kelerengan. Nah, kemudian kita juga menyampaikan waspadai apabila kita sedang di jalan ya, sedang berlalu lintas, itu adalah genangan air ya yang menghambat di jalan sampai 60 cm atau bahkan lebih ya, termasuk juga pohon tumbang ataupun baliho. Ya, ini perlu hati-hati karena ada angin kencangnya. Ya, ini harus diwaspadai. Kemudian kita juga apabila terjadi hujan lebat, hindari aktivitas di luar ruangan terbuka karena kita khawatir ada kilat dan petir atau sambaran petir. Ini cukup berbahaya di daerah Tangerang, ruang-ruang terbuka ataupun di Bogor. Kemudian pantau terus informasi dari BMKG maupun dari BPBD ya, agar melalui aplikasi atau media sosial yang kita siapkan. Kita ada call center 196, ada website, ada no casting BMKG ya. Kemudian kita juga melihat ada lagi
dari Pemda, dari BPBD sudah menyiapkan jalur evakuasi dan lain sebagainya, itu mohon bisa diikuti. Bagi pengendara yang di jalan tol, hati-hati ya, jalan licin, hindari terowongan. Barangkali kalau terjadi macet akan panjang ya. Terus warga yang di bantaran sungai perlu memperhatikan, karena di Bogor ini, Jabodetabek ini kan ada dua tipe banjir ya, banjir kiriman atau banjir dari curah hujan yang terjadi itu sendiri. Nah, ini waspada kalau ada amplifikasi antara banjir rob ya, akibat gaya tarik bulan, kemudian dari kiriman Bogor dan curah hujan yang terjadi di Jakarta itu sendiri. Dan untuk air yang mengenang, saya menyarankan kepada warga agar waspada terhadap sengatan listrik ya. Artinya elektronik itu kalau bisa dinaikkan ke lantai 2 ya, lantai pertama barangkali dibebaskan dari aliran listrik, sehingga kalau ada genangan air tidak sampai menyengat kita ya. Iya, ini Seperti itu. Ini yang cukup penting begitu ya untuk wilayah-wilayah yang rumahnya terendam banjir begitu ya, untuk bisa diungsikan warganya dan juga barang-barang elektronik, jangan sampai kemudian ada aliran listrik kemudian tersengat begitu ya, karena kita tahu Ya, betul. kemarin ada 3 korban jiwa ya di wilayah Jakarta ya Pak Yohan ya, karena memang tersengat listrik akibat ada aliran banjir begitu. Nah, antisipasi apa yang sudah dilakukan atau penanganan seperti apa yang rencananya akan dilakukan, skemanya akan seperti apa? Karena kan tadi BMKG sudah mengatakan curah hujan ini masih akan tinggi sampai tanggal 15, kemudian menuju puncaknya pada tanggal 20 sampai 10 Februari. Penanganan seperti apa, skenarionya seperti apa dari Pemprov Jakarta untuk mengantisipasi curah hujan yang tinggi dan juga genangan banjir yang akan terjadi? Pak Yohan. Baik Mbak Disti, memang ini dari BMKG kita sudah dapatkan info ya, bahkan ini yang terbaru itu sudah dikirim Outlook ya, Outlook 2026 ini tentang perakiraan cuaca sampai dengan bulan Maret ya, diprediksi ini masih masuk musim penghujan. Tadi kalau disebutkan puncak itu di 20 Januari, tapi pengalaman dari tahun 2025 yang lalu, ini meski kita memprediksi ya, tapi musim hujannya ini masih terus bergeser sampai ke hampir ke pertengahan tahun ya. Jadi kami di Pemprov DKI Jakarta sudah bersiap untuk mengantisipasi hal tersebut gitu, dan sesuai arahan Pak Gubernur, apapun yang terbaik ini harus dilakukan ya untuk mengamankan situasi di Jakarta dari bencana. Salah satunya adalah opsi terakhir yang memang kalau memang harus dipilih, Pak Gubernur sudah mengarahkan untuk mempersiapkan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Namun meskipun operasi modifikasi cuaca itu adanya di Pemprov DKI Jakarta, di BPBD ya, ada anggarannya di situ, kita tetap menunggu lampu hijau dari BMKG dan BNPB ya. Jadi koordinasi terus dilaksanakan untuk pelaksanaan. Bisa jadi dalam beberapa hari ini apabila cuaca masih seperti yang Pak Guswanto tadi sampaikan ya, yang lebih mengkhawatirkan itu apabila hujannya tidak terlalu deras tapi terus-menerus nggak berhenti gitu. Betul. Itu kan yang terjadi dari hari Minggu kemarin ya. Ini hujan terus. Dan itu pun kalau dapat informasi dari BMKG ini memang kita bisa lihat dari hari Minggu itu cakupan awan hujannya itu menutupi seluruh wilayah Jakarta, kemudian wilayah Banten dan sebagian wilayah Jawa Barat. Jadi intensitasnya bukan intensitas tinggi tapi cukup sedang ya. Jadi hujannya terus otomatis ini akan menimbulkan peningkatan debit air di aliran sungai ya, yang akhirnya ada keterbatasan dalam daya tampung baik itu di kali-kali maupun sungai, sehingga akhirnya meluap ya, seperti yang terjadi kemarin di Kalikut ya. Ada lokasi-lokasi yang memang sudah lama tidak tergenang. Karena kami sudah sering melakukan pengerukan di wilayah tersebut ya. Saya bahas Kali Krukut itu, kebetulan saya pernah jadi lurah di wilayah Cipete Utara ya. Jadi saya tahu betul di situ sekitar 4-5 tahun yang lalu itu memang sering terjadi genangan ya di lokasi itu. Tapi belakangan ini sudah jarang. Karena apa? Karena memang pengerukannya sudah
cukup sering dan ada langkah-langkah penerapan dari Dinas Sumber Daya Air ya, normalisasi kan cukup baik, tapi karena curah hujannya seperti yang kita ketahui bersama, sehingga akhirnya sampai ketinggian 70 cm ya terpantau di Cipete Utara hingga 3 RT tergenang dan sudah cukup lama juga tidak ada pengungsi, tapi kemarin terpantau ada pengungsi ya. Jadi langkah konkretnya tentunya kita akan selalu menyiagakan personil yang ada di lapangan, juga kolaborasi juga cukup baik ya, bukan hanya lintas sektor di Pemprov, tapi memang secara dengan kementerian, dengan BNPB pun dan BMKG kita cukup baik. Bahkan hari Jumat yang lalu memang sudah diadakan rapat terbatas menteri ya, yang dihadiri Pak Wakil Gubernur, saya mendampingi Pak Wakil Gubernur, diundang oleh Kemenko PMK. Ini dibahas itu hal-hal apa saja yang harus dilakukan untuk mengantisipasi baik banjir maupun bencana hidrometeorologi lainnya seperti longsor ya. Dan arahannya di rapat terbatas menteri tersebut ini memang dihadiri juga oleh Wakil Menteri ATR BPN ya. Ini diarahkan memang jika dibutuhkan memang diperbolehkan untuk melakukan penyesuaian tata ruang khususnya di kawasan Jabodetabek Punjur ya. Ini dalam upaya untuk memitigasi agar tidak terjadi genangan maupun tanah longsor di lokasi tersebut. Jadi kemarin dirumuskan bahwa akan ada rapat selanjutnya untuk membahas langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk penanganan dari sisi tata ruang ya. Jadi dari Bappenas pun hadir kemarin. Jadi memang diarahkan untuk memperbaiki tata ruang ini, target-targetnya dan lain-lainnya supaya genangan dan banjir ini bisa dihindari ya. Kira-kira seperti itu. Oke, saya ingin update lagi kembali. Berarti untuk posko pengungsian sampai saat ini di wilayah Jakarta masih ada berapa posko pengungsian dan juga warga terdampak yang masih bertahan di posko pengungsian hingga hari ini? Update informasinya. Update terakhir ini mungkin kurang dari 500 ya kalau digabung-gabung ya. Dan posko masih ada sekitar 10 ya yang ditempati oleh pengungsi. Namun demikian karena airnya itu sudah berangsur surut di pagi hari ini, seperti yang saya sampaikan tadi, datanya cukup dinamis kalau untuk pengungsi banjir ya atau genangan. Jadi mungkin dalam beberapa menit ke depan ini karena sudah banyak yang surut, ini banyak yang akan meninggalkan posko pengungsian ya. Namun demikian saya sudah sampaikan bahwa kemarin juga saya sudah turun ke lapangan, saya ketemu kawan-kawan dari Dinas Sosial dari Sudinsos Jakarta Selatan kemarin sudah keliling juga mengirimkan logistik yang dibutuhkan ya dengan data yang ada sementara. Jadi kira-kira seperti itu Mbak Disti. Oke, jadi memang pendistribusian bantuan memang sudah dilakukan kepada wilayah-wilayah atau warga-warga yang terdampak bencana banjir yang sampai saat ini warganya juga masih mengungsi di posko pengungsian. Tapi kemudian kita berharap ini banjir sudah mulai surut, berangsur surut di pagi hari ini. Nah, saya tertarik dengan informasi yang tadi Anda sebutkan. Ada opsi atau pilihan untuk modifikasi cuaca. Nah, saya ingin ke Pak Guswanto. Pak Guswanto, untuk ada opsi untuk modifikasi cuaca, seberapa efektifkah kemudian modifikasi cuaca ini untuk bisa meminimalisasi intensitas curah hujan yang bisa dikatakan ini akan mencapai puncaknya pada tanggal 20 Januari besok? Ya, baik Adisti. Jadi kalau kita melihat dari pengalaman BMKG melakukan modifikasi cuaca ya, itu kalau kita lihat bervariasi ya untuk efektivitasnya. Dia bisa menurunkan intensitas daripada curah hujan itu berkisar antara 20 sampai 35%. Dan ini kita lakukan dari awan-awan konvektif, tapi bukan dari siklon tropis ya. Ini adalah awan-awan konvektif, awan-awan konvergensi itu bisa diturunkan sekitar efektivitasnya, intensitasnya itu sekitar 20 sampai 35%. Ya, ini sangat tergantung bagaimana strategi seedingnya. Ya, kami di Kedeputian Modifikasi Cuaca di BMKG itu selalu berkoordinasi di kedeputian saya, di Kedeputian Bidang Meteorologi, bagaimana sistem seedingnya, anginnya dari mana itu dilakukan. Nah, strategi itulah dan timingnya itu yang menentukan.
Oke, untuk memang bisa efektif mengurangi 20-35% begitu. Nah, untuk case di bulan Januari ini sampai di Februari ini, apakah ini bisa dimungkinkan untuk modifikasi cuaca atau seperti apa kalau dari BMKG? Baik, dari kami seorang forecaster ya, Adisti, dibekali bagaimana melihat datangnya hujan. Jadi kalau kita lihat saat ini berdasarkan angin 900 milibar atau 3000 feet, itu arah angin itu berasal dari utara barat. Ya, artinya ini hujan bisa dicegat di sekitar Laut Jawa ataupun bisa dicegat di Selat Sunda ya. Ini yang perlu kita lakukan ataupun di Samudra Hindia. Sehingga apabila dia sebelum masuk ke wilayah Jabodetabek itu hujan harapannya sudah jatuh di laut ya dengan gradual. Jadi tidak diturunkan secara serentak, barangkali secara gradual ya. Karena kalau diturunkan secara serentak itu hujan lebat, sangat lebat juga sangat berbahaya apabila jatuh di pelabuhan atau jatuh di pantai yang lalu lintasnya ramai ya, lalu lintas kapalnya ramai. Jadi dicarikan secara gradual bagaimana melakukan seeding. Jadi strategi seeding itulah yang sangat dibutuhkan nantinya. Oke, terakhir saya ingin ke Pak Yohan. Pak Yohan, imbauan dari BPBD begitu, dari Pemprov Jakarta terkait dengan cuaca ekstrim begitu ya, hujan dengan intensitas yang cukup tinggi yang masih akan terus terjadi dan memasuki masa puncaknya di tanggal 20 Januari sampai 10 Februari. Apa imbauan dari BPBD untuk warga Jakarta? Baik, himbauan dari BPBD Provinsi DKI Jakarta, kalau saya selalu mengungkapkan hal yang sama ya, jangan membuang sampah sembarangan. Jadi saya selalu konsisten menyampaikan itu karena meskipun kawan-kawan itu melakukan pengerukan, pembersihan kali dan lain-lain, apabila sampahnya masih tetap menumpuk dan di saluran mikro juga banyak sampah ya, itu akhirnya terjadi yang namanya genangan ya. Jadi himbauannya seperti itu. Kemudian sama dengan apa yang disampaikan oleh Pak Guswanto dari BMKG, sekarang lebih dekat lagi ya, kita bisa mendapatkan informasi tentang perakiraan cuaca maupun mitigasi bencana bisa melalui media sosial ya. Kita memang sudah intisarikan karena media sosial itu kita targetkan informasinya itu mudah dipahami, oleh karena itu kita bentuk dalam sebuah infografis ya, yang biasanya kita update melalui Instagram Story atau memang reels terkait mitigasi, dan itu kita share ke semua media sosial ya. Jadi banyak cara sebetulnya untuk mengetahui hal tersebut. Terutama kita juga punya super apps ya, ada Jaki, di Jaki itu lebih detail lagi kalau memang dibutuhkan informasi. Ini bahkan ada pantauan genangan di Jaki ya, di fitur Jaki itu. Jadi sebetulnya semua bisa dipantau, bisa dimonitor, apalagi di era sekarang tuh semua cenderung memiliki smartphone ya, dan itu dimanfaatkan secara bijak karena bisa digunakan untuk menjaga keselamatan juga ya. Ketika kita tahu informasi lebih banyak, maka kita bisa mencegah hal-hal yang ingin kita hindari. Dalam hal ini adalah bencana, termasuk saya amati ini ada kebiasaan di warga Jakarta sekarang ini sudah cukup baik ya, sudah seperti warga-warga global di seluruh dunia. Jadi kalau malam hari atau pagi hari itu memantau perakiraan cuaca ya, jadi mereka bisa tahu ini mau berkegiatan apa, ataukah harus sediaan itu atau memilih jalur alternatif. Itu kebiasaan yang cukup baik ya, silakan dilanjutkan. Juga untuk melihat media sosial tadi, jadi scroll-scrollnya lebih bermanfaat lah, dicari IG-nya BPBD, IG-nya BMKG, itu akan mendapatkan informasi yang relevan terkait dengan situasi terkini ya. Jadi itu mungkin himbauannya. Oke, saya ke BMKG. Baik, saya ke BMKG. Pak Guswanto, apa yang ingin disampaikan untuk warga tidak hanya di Jakarta, tapi Jabodetabek, Banten, dan juga wilayah lainnya untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi puncak musim hujan? Baik, terima kasih Hadisti. Yang pertama, BMKG menghimbau kepada masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim yang dapat menyebabkan
terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, angin kencang, puting beliung ya. Khususnya adalah wilayah-wilayah yang saat ini kalau kita lihat kan beberapa waktu lalu kita informasikan saat ini wilayah selatan ekuator Indonesia itu perlu waspada. Misalkan Lampung, Bengkulu, Sumatera Selatan, kemudian Jawa, Bali, Nusa Tenggara ini lebih meningkatkan kewaspadaan di wilayah-wilayah yang rawan. Ya. Kemudian yang kedua, agar juga masyarakat tetap mengupdate informasi tadi sama dengan yang disampaikan Pak Yohan ya, bahwa BMKG sudah berkolaborasi dengan Pemda, itu sudah masuk informasinya, kolaborasinya sudah cukup bagus ya. Kemudian kami dari BMKG juga menghimbau masyarakat lebih mengenali lingkungan tempat tinggalnya, di mana itu penting sekali karena itu merupakan tempat tinggal kita. Karena dengan mengenali cuaca ya dan mengenali lingkungan tempat tinggal itu adalah sesungguhnya mitigasi yang sudah kita lakukan dari sektor paling kecil ya, komunitas paling kecil, keluarga, nanti naik RT RW sampai nanti tingkat nasional, sehingga kalau gerakan ini menjadi masif itu bisa menjadi gerakan nasional untuk mengenali cuaca dan tempat tinggalnya, sehingga kita berharap kita tingkatkan nanti koordinasi secara pentahelik pemerintah, masyarakat dan akademisi, bagi media massa, sehingga itu akan bisa mengurangi bencana, dampak daripada bencana hidrometeorologi walaupun terjadi namun zero victim. Demikian. Oke, tingkatkan kewaspadaan dan juga tingkatkan juga kepekaan termasuk juga soal mitigasi gitu ya untuk menghadapi cuaca ekstrim yang mungkin terjadi di periode akhir Januari sampai awal Februari mendatang. Terima kasih Deputi Bidang Meteorologi BMKG Pak Guswanto telah bergabung bersama kami dan juga ada Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD DKI Jakarta Muhammad Yohan telah bergabung